Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang tokoh inspirasi B.J. Habibie. Siapa yang tak akrab dengan sosok inspirator kaum muda yang satu ini? Burhanuddin Yusuf Habibie atau lebih akrab disapa B.J. Habibie adalah salah satu seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama lengkapnya Profesor Dr. Ingbaruddin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Beliau telah mengubah pandangan berjuta-juta orang dengan semangat hidupnya yang telah membuat banyak orang terkagum-kagum dan terinspirasi padanya. Ini dia beberapa potret B.J. Habibie yang banyak menginspirasi. 1. Memanfaatkan waktunya hanya untuk belajar, bekerja, dan beribadah. Selama berkuliah di Aachen, Jerman, Habibie dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan hidupnya untuk belajar. Baginya, belajar sungguh-sungguh akan menjadi kunci dirinya untuk dapat bekerja suatu saat nanti, agar ia bisa membalas jerih payah ibunya yang telah membanting tulang untuk menyekolahkannya. Meskipun sibuk dengan studinya, hal itu tidak membuat Habibie melupakan kewajibannya untuk beribadah. Hal ini sudah ditanamkan sejak kecil oleh ayahnya. Katanya, di saat ia sedang sedih dan gelisah, ayahnya sering membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Mendengar ayah saya membaca Al-Quran, saya diam, tapi saya rasa saya diam bukan karena mengerti bahwa itu ayat suci, tapi indera pendengaran saya bertanya-tanya, suara apakah itu? Ungkapnya saat peluncuran buku biografinya di Jakarta Selatan. 2. Hanya tidur selama 4 jam dalam sehari. Ia mengaku salah satu hal yang membuatnya cerdas adalah minimnya waktu yang ia butuhkan untuk tidur. Dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015, Habibie bercerita bahwa ia terbiasa tidur dengan waktu yang sangat singkat semenjak kecil. Ada alasan menarik yang membuat waktu tidurnya itu sangat singkat. Ia memilih untuk tidak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, melainkan ia menghabiskannya untuk mengeksplorasi hal-hal yang membuatnya tertarik serta mengundang terhadap pertanyaannya. Saya dari lahir cuma butuh tidur 4 jam, selebihnya yang 20 jam panca indera saya menyerap lingkungan sekitar dan bertanya-tanya. Mungkin karena panca indera saya sangat aktif, saat kecil saya sudah mulai bertanya-tanya, dan kalau tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, saya menangis, terusnya. 3. Keyakinannya yang kokoh meski sering mendapat cemoohan dari teman-temannya sendiri. Keyakinannya untuk membawa Indonesia dapat bersaing dalam dunia teknologi membuatnya selalu menggantungkan impiannya pada proyek pembangunan industri dirgantara yang digagasnya selama berkuliah di Jerman. Ia menghabiskan seluruh tenaga dan pikirannya semata-mata untuk membuat pemerintah Indonesia tersadar akan ketergantungan pada teknologi, khususnya industri dirgantara pada masa itu. Meski tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman seperjuangannya, bahkan sempat ditertawai, ia tidak pernah menyerah untuk mewujudkan ambisinya. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk menyalurkan sumbangsi dan keikutsertaan yang nyata dalam membangun negeri yang begitu ia cintainya. 4. Sifatnya yang rendah hati dan sangat dekat dengan masyarakat. Selama berkuliah di Jerman, Habibie dikenal sebagai sosok yang aktif berorganisasi serta ramah dengan semua orang. Hal itu dibuktikan dengan kebiasaannya yang sering mengobrol dengan penjual-penjual atau penyapu jalan di sepanjang jalan menuju kampus ia tinggal. Tak hanya mengobrol, ia pun tak sungkan untuk duduk bersama penyapu jalan di trotoar agar lebih santai untuk mengobrol. 5. Rela mengabdikan seluruh hidupnya demi negaranya, meskipun keberadaannya lebih dihargai di Jerman. Pada tahun 1973, ia berhasil menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman.
MBB. Namun, di tengah masa kesuksesannya di Jerman, ia dipanggil pulang ke tanah air oleh Presiden Soeharto. Tanpa memandang jabatannya yang ia sedang pegang, Habibie dengan menatap bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia. Meskipun ia melepaskan jabatannya MBB dan posisinya yang tinggi di Jerman. Hal ini ia lakukan hanya demi menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya dan bangsa negara tempat ia lahir. Demikian cerita tentang tokoh B.J. Habibie. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut, kita sebagai generasi muda harus disiplin, kerja keras, dan semangat. Terima kasih, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.